Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa Bapak? Ya? Namanya? Abi? Reko. Orang mana? Orang Cirebon. Kok namanya agak aneh? Asli Cirebon. Namanya Abi Reko Andrean. Kayak bukan nama orang Cirebon gitu. Orang Cirebon Sopir yatim piatu jadi tersangka tabrak kereta, Kang Deddy Mulyadi siap pasang badan bayar ganti rugi. Cirebon, tanggal 1 Januari. Sebuah peristiwa memilukan menimpa seorang pemuda yatim piatu bernama Abi Reko Andrean di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Abi yang sedang berjuang mencari nafkah sebagai sopir tangki air justru harus berhadapan dengan hukum dan ditetapkan sebagai tersangka setelah truk yang dikendarainya hancur dihantam kereta api. Kronologi kejadian, peristiwa bermula saat Abi sedang mengirim air isi ulang pada dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saat melintasi rel di wilayah Kedaung, kondisi jalan yang gelap dan tanpa rambu pengamanan membuat Abi tidak menyadari kedatangan kereta. Benturan hebat tak terhindarkan hingga truk tangki miliknya terbelah menjadi dua dan terseret sejauh 500 meter. Keajaiban terjadi, Abi selamat setelah terpental keluar melalui kaca depan, meski sempat pingsan di pinggir rel sebelum akhirnya merangkak meminta pertolongan warga. Penyelesaian masalah ala KDM. Bukannya mendapat ketenangan setelah lolos dari maut, Abi justru ditetapkan sebagai tersangka oleh Satlantas Polres Cirebon atas laporan PT KAI. Ia dituntut ganti rugi hingga ratusan juta rupiah akibat kerusakan kereta dan keterlambatan jadwal perjalanan. Mendengar kabar ini, Kang Deddy Mulyadi langsung turun tangan menemui Abi. Dengan gaya kepemimpinan yang empatik, KDM menegaskan bahwa ini bukan kesalahan tunggal sopir, melainkan kelalaian kolektif negara yang membangun jalan tanpa menyediakan palang pintu perlintasan. Langkah nyata dan solusi, tanpa menunggu lama, Kang Deddy langsung melakukan langkah konkret di tempat. Beliau menghubungi Direktur Utama PT KAI dan Menteri Perhubungan untuk membicarakan nasib Abi melalui pendekatan restoratif justice. KDM dengan tegas menyatakan bahwa jika aturan mengharuskan ganti rugi, maka beliau pribadi yang akan membayarnya agar beban pemuda yatim piatu ini terangkat. Selain bantuan hukum, KDM juga memberikan santunan tunai untuk biaya hidup Abi yang masih trauma, memastikan bahwa rakyat kecil tidak berjuang sendirian di hadapan Alamatnya hukum. mana rumahnya? Desa Kedung Jaya. Orang Kedung Jaya. Kedung Jaya ya. Kedung Jaya, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Daun. Kedaung. Ini istrinya? Saya Kakaknya. Udah nikah? Belum. Umur berapa? Umur 26. 26. Masalahnya apa? Lagi ngirim air dapat kereta, Pak. Oke, Bapak pakai apa? Mobil air tinggi. Nyetir mobilnya mobil apa? Truk, pick up, Tangki air, Pak. tangki air, mobil tangki air kemasan. Bukan air isi ulang, Pak. Iya, itu kemasan, Pak. Air isi ulang. Mau dikirim kemana? Ke desa Dompiong. Desa? Dompiong. Dompiong. Iya, Pak, Kebang. Oke. Ngambil airnya dari mana? Dari Linggarjati. Dari Linggarjati. Berapa beli air setangki di Linggarjati? 40, Pak. Linggarjati itu Ciremai berarti ya? Iya, paling. Iya kan? Iya. 40.000. Itu ngambil di Linggarjati, airnya ngambil dari apa itu? Dari mata air. Mata air. Beli mata airnya dari siapa? Ulang tahun, Pak. Bukan belinya, yang pengelola usaha mata air yang dijual ke Cirebon tangkian itu siapa yang punyanya? Pak Haji Magma. Haji? Magma. Haji Magma. Saya telepon Pak Satlantasnya. Halo. Salam, Pak Kasat dengan Dedi. Ini kan saya kedatangan itu tuh yang siapa namanya? Abi yang ketabrak kereta api itu, yang sopir truk apa bawa air galon. Nah kan statusnya tersangka karena dilaporkan oleh PT KAI. Saya udah telepon Menhub dan kemudian di PT KAI. Nanti kita ketemu ya dengan PT KAI-nya. Nanti kalau ada kerugian biar saya nanganin, gitu Pak. Kalau Bapak kan karena mendapat laporan kan itu. Nanti saya nanganin PT KAI-nya kalau ada kerugian yang ditimbulkan nanti biar saya yang bayar ke PT KAI-nya. Oh baik Pak, karena Pemdanya juga salah kenapa nggak dipasang pengaman. Ya Pak, itu Pak, nyampein itu. Siapa namanya? Adi ya? Abi Reko Andrean. Adi Reko Andrean. Adi, Oke, Adi. terima kasih Pak Kasat. Nuhun ya. Siap. Ini nanti saya nelpon Direktur PT KAI belum diangkat. Menyampaikan, ini kan ada warga Cirebon, dia bawa mobil tangki air untuk ngirim air isi ulang. Melewati jalan, kayaknya jalan kabupaten deh, tetapi tidak dilengkapi oleh rambu dan pintu pengaman lalu lintas, ya kan?
malam hari dia akhirnya ketabrak kereta api. Selamat sih. Nah, tapi sekarang dia jadi tersangka di Polres Cirebon karena dilaporkan oleh PT KAI. PT KAI-nya mengalami kerusakan kereta dan keterlambatan. Dan dia harus apa? Nah, di Cirebon harus diminta ganti rugi. Saya bilang gini aja, kalau memang harus ganti rugi biar Pemprov yang gantiin karena itu kesalahan negara, saya bilang kan. Kenapa bangun jalan nggak ada pengamannya? Gitu loh. Kan di kabupaten banyak yang tidak ada ininya. Nah, dipasang pengamannya oleh Dishub kabupaten baru kemarin setelah kecelakaan katanya. Itu Bapak lapor ke Bapak Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udah, saya udah telepon Menteri. Udah. Ya, udah, kamu semangat, sehat. Udah, ya, udah, nih pulang. Ini bekal dari saya 5 juta. Oh, makasih Ya. Pak. Ya, bekal. Tapi beda, abi cepat selesai ya Pak. Enggak Bu, masa ditangani gubernur nggak selesai. Ya,